Hello, apa kabar kalian? Baik-baik saja kan? Di video ini, Mimin akan membahas film Indonesia yang berjudul Mencuri Raden Saleh. Film ini menceritakan tentang seorang mahasiswa yang ahli dalam menduplikat. Dia disuruh menduplikat serta menukarkan lukisan asli dengan yang palsu, yaitu lukisan penangkapan Pangeran Diponegoro dari sang maestro Raden Saleh. Bagaimana kisahnya? Simak video sampai akhir. Film dimulai dengan memperlihatkan mahasiswa tingkat akhir jurusan seni rupa bernama Piko. Dia memiliki bakat menduplikat, bahkan lukisan terkenal yang digunakan untuk mencari penghasilan tambahan yang dijual melalui sahabatnya, yaitu Yusuf Hamdan atau dipanggil dengan Ucup. Ucup sendiri adalah mahasiswa yang hebat dalam hacker dan dunia kripto maupun ahli jual barang palsu. Ucup membantu Piko menjual lukisannya ke seorang kurator bernama Dini. Dini menjual lukisan tersebut di acara lelang dengan harga yang sangat tinggi. Sarah adalah pacar Piko yang mempunyai keahlian bela diri. Dia juga mengikuti acara PON demi mendapatkan beasiswa untuk kuliahnya. Sarah tinggal berdua bersama omannya. Omannya selalu khawatir tentang Sarah yang memiliki hubungan dengan pelukis. Apalagi dia berjuang bertahan hidup dan tinggal 1 tahun lagi untuk mereka berada di rumah dinasnya. Sarah juga cemburu kepada Piko karena dia selalu bersama Ucup dan banyak hal yang tidak diketahui oleh Sarah. Kenapa sih selalu ada Ucup di hal-hal yang nggak kamu kasih tahu ke aku? Budiman merupakan ayah Piko yang sekarang dipenjara akibat kasus perampokan bank dan dijebak oleh temannya. Setiap minggu, Piko selalu menjenguk ayahnya. Ucup menanyakan tentang kabar ayahnya Piko, dan Piko bilang bahwa ada seorang pengacara yang akan membantu membuka kembali kasus ayahnya lagi, tetapi pengacara itu meminta uang sebanyak 2 miliar. Bokap di Bandung gimana? Ada lawyer teman papa, tapi mereka minta 2 miliar. Ucup memberitahu ke Piko bahwa lukisan Widayat yang dia palsukan bukan laku 50 juta, tetapi dengan harga 900 juta rupiah. Dini mengambil untung banyak sekali, dan tidak ada satupun pembeli yang tahu kalau lukisan itu palsu. Kemudian mereka mengusulkan ide dengan negosiasi kembali kepada Dini untuk memalsukan lukisan lagi dengan harga yang tinggi. Hanya butuh 3 lukisan, maka mereka bisa mendapatkan uang 2 miliar sehingga dapat membuka kasus ayahnya Piko. Di tempat lain diperlihatkan seorang polisi bernama Sita dan polisi laki-laki bernama Arman. Sita melaporkan bahwa ada laporan tentang pemalsuan lukisan yang sebelumnya adalah lukisan Avandi dan sekarang lukisan Widayat. Namun untuk memastikan keasliannya, Galeri Nasional harus mengundang peneliti dari Belgia, tetapi mereka tidak memiliki anggarannya. Arman mengatakan kasus ini tidak bisa ditangani karena bukan kapasitas polisi untuk menyelidiki lukisan palsu. Kemudian diperlihatkan 2 kakak beradik bernama Gofar dan Tuktuk adiknya. Mereka berdua tinggal bersama ayahnya di bengkel yang mereka sewa ke Piko. Gofar adalah seorang mekanik dan Tuktuk ahli dalam mengemudi. Malam itu mereka mengikuti balapan liar tanpa sepengetahuan ayahnya dan Gofar kalah taruhan dalam balapan itu. Bikin palamu turun naik, lalu kali gak jadi. Tapi juragan bingung sih, pakai rapper juga yang datang bilang mereka asli. Woi, nambah nggak? Besok harinya, Piko dan Ucup bertemu Dini untuk bernegosiasi tentang pemalsuan lukisan kembali. Ucup menegaskan bahwa dia butuh pembagian yang adil. Dini meminta Piko untuk membuat lukisan Raden Saleh yang bersejarah, yaitu penangkapan Pangeran Diponegoro. Mendengar hal itu, Piko sempat menolaknya karena dia takut dipenjara, karena dia harus mereplika lukisan itu sebagus dan sedetail mungkin. Ucup meminta tawaran harga 2 miliar, dan Dini sepakat dengan hal itu. Dini meminta lukisan itu selesai dalam waktu 1 bulan. Penangkapan Pangeran Diponegoro. Ini bukan bikin pemalsuan, Mbak. Ini namanya bikin replika. 2 miliar. Take it or leave it. Piko menjelaskan bahwa lukisan Raden Saleh, penangkapan Pangeran Diponegoro bukan sekedar lukisan. Karena itu berisi emosi dan simbol-simbol protes Raden Saleh terhadap penangkapan yang curang itu. Terlihat gestur yang gagah seakan ingin menantang orang yang mau menangkapnya dan lukisan itu adalah simbol perlawanan. Ucup mencari dan mendapatkan data-data restorasi tentang lukisan Raden Saleh dengan keahliannya untuk diberikan kepada Piko.
Kemudian, mereka berdua memulai membuat replika lukisan penangkapan Pangeran Diponegoro. Setelah beberapa lama, akhirnya mereka berhasil membuatnya semirip dan sedetail mungkin seperti aslinya. Dan tiba-tiba Sarah muncul. Pico menjelaskan kepada Sarah bahwa dia membutuhkan uang itu untuk membuka kembali kasus ayahnya. Dengan bantuan Ucup, dia mendapatkan pekerjaan ini. Pico sengaja tidak bercerita tentang hal ini kepada Sarah karena Pico tidak mau menambah bebannya dan tetap fokus untuk mengikuti PON supaya Sarah tetap mendapatkan beasiswa. Sarah mendengar hal itu meminta maaf atas kesalahpahaman selama ini. Aku butuh 2 miliar. Kalau aku mau bantuin kasusnya Papa ke Mahkamah Agung. Ucup yang ngasih kerjaan ke aku buat malsuin lukisan Raden Saleh, Sar. Kamu lagi ada PON kan? Ujung-ujungnya cuma bisa nambah masalah doang di kepala kamu. Kemudian mereka bertiga berangkat untuk bertransaksi dengan Dini. Dan Dini tiba di tempat dengan membawa rombongan. Dan terlihat seorang laki-laki paruh baya keluar dari mobil dan ternyata itu adalah Permadi, seorang mantan presiden. Ternyata Dini bekerja bersama Permadi. Permadi kagum dengan hasil kerjaan Pico. Namun di saat mau transaksi, Permadi meminta sesuatu, yaitu menyuruh Pico untuk menukarkan lukisan ini dengan lukisan Pangeran Diponegoro yang asli di ruang kerjanya di Istana Negara dengan imbalan 17 miliar. Saya punya tawaran yang lebih menarik. Pico menolak itu, dia hanya mau 2 miliarnya, tidak mau mencuri. Permadi langsung menunjukkan video ayahnya yang dipenjara dan mengatakan bahwa dia bisa membuat ayahnya Pico lebih menderita, bahkan mati di penjara. saya cukup dengan 2 miliar yang udah dijanjiin, Pak. Cukup. Saya mau 2 miliar saya. Kenal ini siapa? Hah? Saya bisa bikin bapakmu lebih tersiksa. Atau saya bikin dia berkelahi dan mati di sana. Kamu nggak punya pilihan, Pico. Pico tidak punya pilihan. 3 minggu dari sekarang ada sebuah pameran tahunan koleksi Istana Kepresidenan di Galeri Nasional. Mereka punya peluang untuk menukarkannya pada saat dipindahkan. Dan Permadi memberikan uang tunai 500 juta untuk persiapan dan mencari kru. Itu ada uang 500 juta. Bisa kalian gunakan sebagai awal untuk bekerja dan mencari kru. Mereka menyadari bahwa sudah dijebak. Dan demi keselamatan ayah Pico, dan mereka bertiga terpaksa harus melakukannya. Mereka berkata apabila berhasil, uangnya juga buat mereka. Kemudian mereka membreakdown kemungkinan yang ada. Permadi hanya memberikan data profil logistik saja, tetapi mereka membutuhkan data perusahaan logistik yang biasa dipakai Istana Negara selama ini. Ucup langsung mencari tahu data-data itu, dan mengatakan bahwa rute pengiriman tetap sama selama 12 tahun terakhir. Dia butuh tahu kondisi lalu lintas pada jam pengiriman dan titik aman buat penukaran. Karena itu, mereka membutuhkan supir dan mekanik yang handal. Ketika Gofar dan Tuk-Tuk dimarahi ayahnya akibat menggunakan mobil pelanggan hingga mesinnya rusak dan harus ganti rugi, mereka berdua tidak memiliki uang untuk ganti rugi. Dan Pico yang tahu kondisi itu memanfaatkannya untuk mengajak Gofar dan Tuk-Tuk untuk bergabung dalam rencana pencurian lukisan Raden Saleh. Butuh duit. Ikut gua. Pico menjelaskan bahwa semuanya akan kebagian duit sebesar 3 miliar apabila rencananya berhasil. Gofar dan Tuk-Tuk yang mendengar itu senang karena duitnya akan dibuat untuk membangun bengkel. Malam yang sama, mereka berlima pergi menyusup ke perusahaan logistik itu untuk mengambil data-data perusahaan dan data karyawan. Penyusupan itu diketahui oleh satpam yang sedang berjaga. Namun mereka berhasil mendapatkan data-data yang dibutuhkan. Jangan sampai gua pencet senjata nih. Anjing pencet. Karena hasil penyusupan dan pengalaman mereka tadi, mereka sepakat membutuhkan satu orang lagi yang mempunyai privilege, leverage, dan resource yang membawa perubahan dalam tim, serta kesuksesan dalam melakukan rencana. Gue punya kandidat yang cocok. Ucup memiliki kandidat yang tepat, yaitu seorang perempuan bernama Vela.
Dia adalah anak orang kaya yang berstatus mahasiswa dan bandar judi di kampus yang cerdas dalam negosiasi. Ucup menawarkan kepada Vela petualangan yang sebanding dengan uang 2,5 miliar. Akhirnya, Vela tertarik dan bergabung dalam tim. Kalau gue kasih lo petualangan dengan taruhan 2,5 miliar. Piko menjelaskan tentang rencana pencurian lukisan Raden Saleh, dan Vela berkata bahwa rencana ini sudah bagus, namun belum sempurna karena masih ada bolong dan kurang detail. Oke. Lo punya ide? Butuh 2 orang untuk nyusup ke perusahaan ini sebagai karyawan. Kita bikinin Gofar sama Tuk-Tuk ijazah supaya mereka bisa ngelamar di sana. Gofar dan Tuk-Tuk menyusup sebagai pegawai di perusahaan logistik sesuai rencana Vela dengan bantuan melalui koneksi orang tua Vela. Dan Piko membuat ijazah palsu buat mereka berdua. Akhirnya, Gofar dan Tuk-Tuk berhasil diterima perusahaan itu. Rencana mereka dimulai dengan Piko mengecat truk lain menyamai truk aslinya, dan Gofar menyamai nomor rangka dan mesinnya. Tidak lupa Tuk-Tuk mengelabui supir lain supaya cuti, dan dia yang mengambil tugas pengantaran lukisan tersebut. Akhirnya, Gofar dan Tuk-Tuk ditugaskan oleh perusahaan untuk mengirim lukisan itu. Di tempat lain, polisi menjadi pengawal dalam pengantaran lukisan itu. Aksi pencurian lukisan dimulai. Gofar dan Tuk-Tuk sebagai karyawan perusahaan mengantar lukisan Raden Saleh. Piko dan Sarah mengendarai mobil truk tiruan yang berisi lukisan palsu. Vela mengendarai mobil mewah sebagai umpan dalam aksi ini, dan Ucup bertugas mengawasi dari CCTV serta memimpin rencana pencurian. Aksi diawali dengan Vela yang berpura-pura mobilnya mogok dan mengakibatkan macet yang panjang. Dan di kesempatan inilah, Gofar bersama Tuk-Tuk dan Piko bersama Sarah menukar posisi. Namun, ketika ingin bertukar posisi, mobil yang dikendarai Piko ditabrak polisi yang sadar ada 2 mobil logistik. Di saat itu juga, sebuah rencana mulai kacau. Ucup yang kabur bersama Vela mengamankan diri. Piko dan Sarah lari secara terpisah. Sedangkan Gofar dan Tuk-Tuk kabur, tetapi sayangnya Tuk-Tuk terjebak di dalam mobil dan akhirnya tertangkap. Ucup dan Vela bersembunyi bersama di tempat yang aman. Dan Vela curiga karena Permadi tidak memberikan data tentang pengawalan yang menggunakan mobil sipil. Udah Cup, kita aman di sini kok. Kenapa di planet Permadi nggak ada informasi soal pengawal pakai mobil sipil? Ya nggak bisa gue terima kalau sampai Piko yang ketangkep. Di tempat lain, Sarah memarahi Piko yang kabur meninggalkannya. Dan Piko juga dimarahi oleh Gofar yang telah mengajak ke misi ini karena akibatnya Tuk-Tuk ditangkap polisi. Aku gak pernah ninggalin kamu. Jangan pernah tinggalin kayak tadi lagi. Di kantor polisi, Tuk-Tuk diintegrasi namun hanya diam tutup mulut saat ditanyai. Pihak polisi juga telah berhasil mendapatkan informasi tentang identitas Ucup. Kemungkinan besar identitasnya bocor. Piko aman. Tapi Tuk-Tuk ketangkep. Kita juga bilang kemungkinan polisi udah tahu identitas lo. Polisi yakin pencurian ini dilakukan bukan oleh sembarang orang. Pihak kepolisian mendapat informasi dari Galeri Nasional untuk mempercepat penyelidikan supaya pameran tetap diadakan semestinya. Namun, pihak polisi kebingungan membedakan lukisan Raden Saleh yang asli dan yang palsu. Apalagi itu berasal dari 2 truk yang identik sampai ke nomor mesinnya. Dan pihak galeri menyarankan mengundang kurator Istana Negara. Besok paginya, Dini, kurator dari Istana Negara, datang untuk mengecek lukisannya. Setelah selesai memeriksa, Dini melabeli lukisan yang asli dan bisa dibawa ke Galeri Nasional. Sedangkan untuk lukisan palsu, dia bawa dengan alasan ada prosedur khusus untuk melenyapkannya. Piko kembali lagi menjenguk ayahnya di penjara, namun dia hanya diam saja tanpa sepatah kata pun. Tetapi ayahnya berpesan untuk selalu hadapi masalah yang biasa Piko lakukan dan jangan percaya orang lain. Hadapin seperti yang biasa Piko lakukan. Jangan percaya sama orang lain, Bek. Kemudian Piko datang ke pameran Galeri Nasional. Di sana, dia terkejut ketika melihat lukisan Raden Saleh. Lukisan Raden Saleh yang terpajang di sana itu palsu, hasil buatan dia. Sedangkan lukisan yang asli dibawa Dini ke rumah Permadi.
Dini berkelompok dengan Permadi demi keuntungan pribadi. Menurut Permadi, ini bukan soal lukisan, tapi demi balas dendam atas hancurnya karir politik dia dan anaknya Rama akibat negara. Ini bukan soal lukisannya, Dini. Negara sudah merenggut karir politik saya dan Rama, anak saya. Ini adalah hari pembalasan. Kemudian mereka berkumpul kembali. Piko menjelaskan bahwa lukisan Raden Saleh yang dipajang di Galeri Nasional adalah lukisan palsu hasil buatan dia. Lukisan yang ada di Galeri Nasional itu bukan lukisan Raden Saleh yang asli. Itu punya gua. Mereka menyadari bahwa selama ini hanya menjadi umpan bagi Permadi. Mereka bersih tegang dan Gofar khawatir tentang Tuk-Tuk yang masih di penjara. Karena mereka berdua selalu bersama sejak kecil. Di penjara terus kita diam. Dari gua kecil, gua selalu bareng sama dia. Di lain tempat, Permadi menghampiri ayah Piko, Budiman. Permadi kagum dengan rencana Budiman. Ternyata semua rencana pencurian adalah rencana dari ayahnya Piko, Budiman. Demi uang 2 miliar untuk membuka kasusnya. Permadi sudah mentransfer uang 2 miliar ke Poltak sebagai pengacara untuk membuka kasus Budiman. Tetapi Permadi tidak menepati janji tentang mengusahakan hakim di Mahkamah Agung. Karena tanpa intervensi dari hakim, dia tidak akan memenangkan kasasi. Dan Budiman kesal karena Permadi ingkar janji. Dia mengancam akan membuka mulut tentang pencurian lukisan Raden Saleh. Namun, Permadi mengancam balik dengan menjebloskan Piko ke penjara apabila Budiman buka mulut soal lukisan. Saya bisa buka mulut soal lukisan itu kalau saya mau. Kamu buka mulut sedikit saja, ya anak kamu bisa tinggal bareng-bareng sama kamu di penjara. Balik lagi ke Piko dan timnya, ketika sedang menyusun rencana pembebasan Tuk-Tuk, tiba-tiba Tuk-Tuk datang. Tuk-Tuk menjelaskan dia telah dibebaskan karena polisi menganggap Tuk-Tuk adalah karyawan resmi perusahaan logistik dan berusaha kabur dari pencurian saat peristiwa itu terjadi. Dia kabur bawa mobil karena takut sama komplotan pencurian truk. That's it. Tenang, gak ada satu nama pun yang gue sebut di kantor polisi. Mereka semua marah kepada Permadi karena sudah menjebaknya. Permadi menganggap mereka adalah bocah ingusan. Kemudian mereka bertekad melawannya. Sementara Budiman dibantu dengan pengacara Poltak berhasil kabur dari penjara. Tapi dia harus tahu kalau kita juga bisa ngelawan. Rencana perlawanan dimulai. Ucup berhasil mendapatkan kelemahan Permadi, yaitu anaknya bernama Rama. Tahun lalu, Permadi terlibat kasus suap yang melibatkan anaknya Rama. Demi beritanya tidak tersebar, dia mengundurkan diri. Rama merupakan playboy kelas kakap. Sarah disuruh untuk mendekati Rama. 2 minggu lagi, Rama ulang tahun dan selalu mengadakan pesta besar-besaran. Ketika di kafe, Sarah berhasil mendekatinya. Bahkan Rama mengajaknya dinner. Ucup menjelaskan bahwa lukisannya pasti tidak dipajang di ruang terbuka. Harus ada orang yang menyusup ke rumah Permadi sebelum hari ulang tahun Rama untuk masuk ke sistem pengamanan dan untuk menemukan lokasi lukisan dipajang. Mereka membutuhkan akses vendor dekorasi acara. Ucup dan Piko mendapatkan tugas ini. Sedangkan Vela menemui mamahnya untuk mempunyai bisnis yang dijalankan sambil kuliah, yaitu vendor dekorasi. Kemudian Vela membeli perusahaan vendor dekorasi untuk acara ulang tahun Rama. Vela pun berhasil mendapatkan informasi tentang acara ulang tahun Rama, mulai dari dekorasi, jadwal, sampai catering. Piko dan Ucup ditugaskan menjadi karyawan di perusahaan itu, dan Vela yang pegang kendali operasionalnya. Di lain tempat, Gofar dan Tuk-Tuk memodifikasi kotak sound system untuk bisa mengeluarkan asap. Dan Ucup mengambil kendali sistem keamanan CCTV di rumah Permadi. Akhirnya, rencana perlawanan dimulai. Sarah menggunakan gaun yang mewah menemani Rama di acara ulang tahunnya. Sedangkan Ucup berhasil mengambil alih sistem keamanan CCTV dan berusaha mencari lokasi lukisannya. Sedangkan Gofar dan Tuk-Tuk menaruh kotak sound system asap yang akan menimbulkan kekacauan menggunakan remote control. Dan Vela sebagai koordinator acara bertugas mengalihkan perhatian petugas keamanan CCTV dan pemimpin rencana. Setelah tahu lokasi lukisan berada, Piko dan Ucup bergegas ke ruangan pavilion dan menemukan lukisan Raden Saleh. Dan Gofar memberi aba-aba 10 menit sebelum umpan dilempar. Lukisannya ada di pavilion timur. Bom udah di tempat 10 menit sebelum chaos. Ketika Gofar menekan tombolnya, kotak sound system tidak mengeluarkan asap.
Terpaksa mereka harus menjalankan rencana cadangan. Sarah mengalihkan perhatian Rama untuk memancing keributan. Dan ketika Rama meraba Sarah, Rama dihajar dan keributan terjadi. Let's go. Gofar tetap berusaha menyalakan asapnya. Dia menyalakannya secara manual, dan kotak sound system itu mengeluarkan asap. Dan seketika, alat pemadam kebakaran menyala, dan Tuk-Tuk berteriak bahwa ada kebakaran. Dimulai. Kebakaran! Kebakaran! Ketika dalam kekacauan itu, Piko dan Ucup membawa lukisan menggunakan mobil yang sudah disiapkan. Dan rencana mereka pun akhirnya berhasil. Ketika sedang selebrasi kesenangan, tiba-tiba mobil yang dikendarai Piko bersama Ucup ditabrak mobil. Ternyata itu adalah pencuri yang menginginkan lukisan itu juga. Mereka berdua berkelahi dengan pencuri itu. Dan di tengah-tengah perkelahian, Piko mengetahui bahwa itu adalah ayahnya Budiman yang juga datang ke acara ulang tahun Rama. Perasaan Piko langsung campur aduk. Ayahnya menjelaskan kita semua dijebak, dan cara ini satu-satunya untuk menyelamatkan dirinya. Ayahnya meminta maaf ke Piko, dan ayahnya Piko langsung pergi membawa lukisan Raden Saleh. Harusnya ujungnya nggak kayak gini, Pik. Permadi gak cuma ngejebak kamu, tapi ngejebak Papa juga, Pik. Ya percaya sama orang lain. Cuma ini satu-satunya cara yang bisa nyelamatin Papa, Pik. Maafin Papa, Pik. Ucup menenangi Piko yang menangis. Saat itu juga datang mobil Vela bersama lainnya menjemput mereka berdua. Ayah Ucup kemudian membuka kotak lukisan itu. Ternyata itu bukan lukisan Raden Saleh, melainkan lukisan Yasir Arafat. Ternyata Piko dan Ucup menukar lukisan itu sebelum dibawa oleh mereka berdua, sedangkan lukisan Raden Saleh dibawa oleh Vela dan yang lainnya saat listrik di rumah Permadi mati. Ya terus? Gimana kalau kita punya dua plan A dan plan B? Permadi yang mengetahui hal ini marah besar karena lukisan Raden Saleh dicuri dan memerintahkan anak buahnya untuk mencari pelakunya. Tiba-tiba Dini menelpon Ucup dan memuji kehebatan rencananya. Dini melihatnya ketika lukisan Raden Saleh dibawa oleh Vela dan yang lainnya. Kemudian Dini memberikan tawaran jika ada seorang pembeli yang menginginkan lukisan Raden Saleh dengan harga 10 juta US dollar. Saya punya penawaran yang lebih menarik. Saya ada calon pembeli, berani bayarnya 10 juta dolar. Mendengar itu, mereka bersorak gembira. Dan film pun berakhir. Itulah film Mencuri Raden Saleh. Bagaimana? Seru kan? Menurut Mimin, ini film yang bagus untuk ditonton. Menurut kalian, film ini rekomendasi untuk ditonton? Berapa rate kalian dari 10? Komen di bawah ya. Kalau begitu, Mimin izin pamit undur diri dulu. Sampai ketemu di video selanjutnya. Like and share jika kalian suka video ini. Bye-bye.